Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat ya. Aku mempunyai info menarik nih buat kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya, dan di share ke teman-teman kalian agar mereka mengetahui apa yang kalian ketahui. Oke? Kecil, bisa terbang. Apakah itu? Ya betul, lalat. Oke guys, kita kali ini akan membahas tentang lalat. Ada apakah dengan lalat? Lalat adalah hewan yang dianggap oleh manusia, hewan yang tidak memiliki manfaat, hewan yang selalu dianggap sampah ataupun bangke, sehingga manusia menganggap bahwa lalat adalah hewan kotor dan jorok. Kehadirannya pun tak dianggap, diusir sana sini karena takut akan mendatangkan penyakit. Kasihan banget lah. Tapi ternyata lalat mempunyai segudang manfaat loh untuk manusia. Dan lalat juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Apa saja itu? Yuk mari. Inilah dia 6 manfaat lalat untuk manusia dan kelebihan lalat. Yang pertama, dikutip dari koloni BSF Indonesia, bahwasannya hasil riset dari Universitas Colorado Amerika menyatakan bahwa lalat memiliki mikrobiota dalam tubuhnya berupa sel berbentuk longitudinal yang hidup sebagai parasit di daerah abdomen mereka. Dalam riset lain, salah satu sayap lalat memiliki protein. Jika lalat dicelupkan ke dalam cairan, maka sel-sel tadi akan berpindah dari tubulus ke cairan tersebut. Jadi, jika ada lalat hinggap di minuman, jangan diusir, melainkan celupkan lalat tersebut ke dalam minuman. Dikarenakan salah satu sayap lalat mengandung antibiotik atau penawar penyakit dalam tubuh manusia. Dan sesuatu yang mencengangkan, bahwasannya riset ini telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad mengatakan, jika jatuh seekor lalat pada minuman kalian, maka benamkanlah, lalu keluarkanlah. Sungguh di salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sebelah sayap lalat lainnya ada kesembuhan. Hadis Bukhari. Yang jadi pertanyaan aku, apa iya kita bisa secepat itu untuk mencelupkan lalatnya ke minuman? Apa harus pakai saringannya kekasih? Entahlah. Yang pasti riset ini telah terbukti akan kebenarannya. Tak hanya itu, lalat membantu manusia dalam memilih makanan yang berformalin ataupun non-formalin, karena lalat tidak akan hinggap pada makanan yang berformalin loh. Bagus nih buat dicobain di pasar. Lalat pun dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit menggunakan larva dari lalat yang biasa disebut dengan maggot therapy. Salah satu cara pengobatan alternatif untuk mengobati luka borok ataupun korengan yang menahun. Ketika larva lalat menggerogoti luka, ia juga sekaligus beraksi untuk membersihkan kulit mati dan daerah-daerah yang terinfeksi, membunuh bakteri yang ada dan merangsang penyembuhan atau penutupan luka. Sisi positif lain dari lalat yaitu dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, karena lalat memiliki gen yang bernama gen revlin yang memiliki fungsi sebagai pengganti karet yang biasa didapatkan dari getah karet atau yang lainnya. Gen ini lebih kuat dan memiliki daya elastisitas yang lebih tinggi dari semua jenis karet yang ada di dunia. Wow, canggih juga lu ya, Lat.
Lalat memiliki sepasang sayap asli serta sepasang sayap kecil yang digunakan untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Lalat mampu mengepakkan sayapnya 200 hingga 400 kali per detik. Wow. Indera penciuman lalat sangat peka dan dapat mencium makanannya sampai jarak 2 km. Wow. Lalat mencium bau dengan menggunakan bulu-bulu di tubuh, sementara bulu-bulu pada mulut dan kaki digunakan untuk mencicipi makanan. Canggih benar nih lalat. Jadi teman-temanku sekalian, ternyata di zaman modern ini ada loh yang berkeinginan untuk membuat seekor lalat. Iya, membuat seekor lalat, yaitu mereka para ilmuwan dari negara-negara maju, karena mereka yakin bahwasannya ilmu pengetahuan melalui peralatan yang modern mampu menciptakan seekor lalat. Dan pada salah satu percobaan di Rusia yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun, diikuti oleh 30 pakar biologi dari negara-negara maju untuk turut andil dalam proyek pembuatan lalat. Lalat dibuat proyek, Masya Allah. Dan setelah lebih dari 10 tahun terkuras daya, waktu, uang juga kali ya, 30 orang ilmuwan atau lebih berkumpul di Rusia dan mengumumkan kegagalan mereka dalam proyek memproduksi lalat. Dan ternyata guys, Allah berkata dalam surat Al-Hajj ayat 73, kalau manusia itu tidak dapat menciptakan seekor lalat walaupun ilmuwan terhebat yang ada di dunia ini bersatu. Allah mengatakan, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Subhanallah. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau kalian suka video ini silahkan di like, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diketik di kolom komentar, dan jangan lupa di share dan di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.